semuanya. Di sini saya akan membuat video bermateri pemenuhan gizi pada ibu nifas dan menyusui. Kenapa sih kita harus mengenal gizi pada ibu nifas dan menyusui? Kenapa ya? Karena pada masa nifas dan menyusui, tubuh ibu mengalami pemulihan besar sekaligus memproduksi ASI, sehingga kebutuhan gizi meningkat. Mengenal gizi pada ibu nifas dan menyusui penting agar kesehatan ibu terjaga dan bayi tumbuh optimal. Mengapa kebutuhan gizi ibu nifas dan menyusui itu sangat penting dan harus terpenuhi? Mengapa ya? Ayo kita simak videonya. Pentingnya penuhi kebutuhan gizi ibu nifas dan menyusui. Setelah melahirkan, tubuh membutuhkan waktu untuk pulih dan kembali ke kondisi seperti semula atau sering disebut masa nifas. Periode pemulihan ini membutuhkan kurang lebih 6-8 minggu. Dalam proses pemulihan, bukan hanya pemulihan fisik, tapi juga pemulihan secara emosional ya moms. Ternyata pemenuhan gizi pada ibu menyusui dan ibu nifas itu banyak sekali loh pentingnya. Apa ya? Oke. Manfaat makanan bergizi buat ibu menyusui apa saja ya? Salah satunya membantu mempercepat masa pemulihan setelah persalinan, memberikan energi saat ibu melakukan aktivitas, mencegah terjadinya penyakit kekurangan darah merah, penuhi nutrisi ibu dan bayi, dan membantu meningkatkan produksi ASI. Ternyata ada beberapa jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Apa saja ya? Jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu menyusui apa saja ya? Salah satunya makanan utama, jenis makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis makanan lainnya. Selanjutnya protein nabati, jenis makanan yang mengandung protein nabati tinggi dan penuh vitamin dan mineral seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Protein hewani, jenis makanan yang mengandung protein hewani yang tinggi serat, vitamin, dan mineral seperti ikan, telur, daging, dan ayam, dan lain-lain. Kemudian ada buah-buahan, tubuh membutuhkan vitamin A, B, B1, B6, dan C, mineral dan serat dari buah-buahan seperti pisang, semangka, pepaya, jeruk, dan berbagai jenis buah lainnya. Adapun sayuran, ibu menyusui perlu mengonsumsi makanan sehat secara teratur untuk menjaga kesehatan dan kualitas ASI, yaitu dengan mengkonsumsi sayuran yang kaya akan vitamin, serat, mineral seperti bayam, brokoli, daun kelor, dan kangkung, kubis, dan kol dan wortel. Dan juga gula, garam, dan lemak. Mengurangi jumlah gula, garam, dan lemak saat akan memasak untuk tetap menjaga pola kesehatan tubuh. Air selain untuk mempertahankan produksi ASI yang dibutuhkan bayi, asupan air mineral yang cukup juga dapat menjaga tubuh ibu tetap terhidrasi dan bugar. Berapa banyak sih porsi untuk ibu menyusui? Untuk banyaknya porsi makanan ibu menyusui bisa kalian lihat ya di tabel ini. Di tabel ini porsi makan untuk ibu yang menyusui 0-12 bulan. Seperti nasi atau makanan pokok lainnya, serta buah-buahan, protein, dan sayuran. Apa saja sih akibat bila ibu menyusui kekurangan gizi? Akibat bila ibu menyusui kekurangan gizi adalah produksi ASI menurun, gizi yang didapat bayi tidak optimal, kesehatan ibu dan bayi terganggu atau kurang baik, berat badan bayi akan sulit bertambah sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu, bayi mudah sakit dan mudah terkena infeksi.
Nah, itu ya video-video putaran dan animasi yang saya buat. Adapun kesimpulan edukasi gizi ibu nifas dan menyusui. Gizi yang baik pada ibu nifas dan menyusui sangat penting untuk mempercepat pemulihan tubuh setelah persalinan serta mendukung produksi ASI yang berkualitas. Asupan makanan yang seimbang membantu mencegah anemia, meningkatkan daya tahan tubuh ibu dan memastikan mendapatkan nutrisi optimal untuk tumbuh kembangnya bayi. Dengan memahami kebutuhan gizi, ibu dapat memilih makanan yang sehat dan bergizi, sehingga kesehatan ibu terjaga dan bayi tumbuh sehat serta kuat. Baiklah, hanya itu saja video edukasi tentang gizi ibu menyusui dan ibu yang nifas. Semoga bermanfaat. Dadah.